Pak Pendeta Rumorbo, bagaimana Pak update-nya Pak? Apakah ditahan, apakah tersangka atau bagaimana? Karena setahu kami Bapak rekonsiliator yang pertemuan yang lalu. Iya, terima kasih. Pertama sekali bersama dengan saya ada pendeta-pendeta dari Balikpapan. Semua mereka mengharapkan ada kedamaian di Balikpapan, ada pengampunan di Balikpapan, dan apalagi sesama hamba Tuhan supaya menjadi tiruan di dalam segala perilaku agar apa yang kita katakan seturut dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita bukan menjadi tontonan, tetapi kalau boleh apa yang kita katakan menjadi tuntunan. Itu sebabnya para pendeta-pendeta mendorong bagaimana agar saudara Andi Simon dengan saudara Patrick bisa berdamai sejahtera, saling mengampuni. Sebab yang kami ajarkan adalah seperti yang disampaikan oleh dua bapak kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, pada tanggal 2 Februari yang lewat, saya diminta oleh Polda Kalimantan Timur menjadi rekonsiliator. Artinya supaya rekonsiliasi, perdamaian, hubungan yang baik kembali terjalin bagi Andi Simon dengan saudara Patrick Smith. Lalu berbagai hal kita sampaikan kepada kedua belah pihak. Pertama sekali kepada Patrick Smith, apakah memang benar-benar itu dari hatimu yang tulus kamu minta maaf kepada dia? Dia berkata, ya benar-benar Bapak Pendeta. Sekiranya kamu tidak diampuni, sebenarnya pertanyaan saya ini hanya untuk menguji kebenaran dia. Sekiranya kamu tidak diampuni, bagaimana? Apakah engkau masih minta maaf kepada dia? Iya Bapak Pendeta. Dari situ saya lihat ada sebuah penyesalan dalam perjalanan kehidupan. Tentu ini yang diharapkan, penyesalan itu dan komit. Kemudian sebelumnya saya sudah berbicara dengan Pak Andi Simon. Saya menekankan kembali kepada beliau karena beliau selalu mengatakan saya maafkan tapi hukum berjalan. Sebenarnya saya sudah mengatakan kepada beliau, Andi Simon, kamu sudah menjadi berkat di kota Balikpapan. Hati-hati kamu, hati-hati kalau apa yang kita terima itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan atau roh Tuhan itu berbagai-bagai. Ada itu glosolalia, ada itu karya penyembuhan, ada itu nubuat dan bermacam-macam. Kalau kita lihat itu Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu jelas kita lihat di situ. Lalu saya katakan kembali kepada beliau, dikatakan dalam 1 Korintus 13, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat dan bahasa manusia, kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan cana yang bergemerincing. Dan saya terangkan kembali kepada beliau bahwa inti daripada karunia itu dikatakan kepada 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih yang paling besar. Nah, Andi Simon, ampunilah dia ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi dia tetap berkata, iya, saya ampuni tapi saya maafkan, tapi hukum berjalan terus. Dan itu yang disampaikan oleh teman-temannya, ada 2 orang yang mendampingi beliau. Itu yang terjadi. Lalu hari ini Jumat tanggal 11 Februari, pengacara-pengacara dan juga berurusan kepada Polda Kaltim. Sebab apa? Ternyata belum ada pengampunan. Bahkan pihak Polda sendiri, anak-anak Tuhan yang ada di Polda sangat berharap supaya terjadi mengakhiri permasalahan ini dengan sebuah pengampunan. Dan mereka meminta dan supaya saya menyampaikan pesan mereka kepada Andi Simon, dan saya sudah sampaikan. Ini permohonan daripada pihak Polda. Dan satu harus saya katakan, baik kepada pengacara, bahwa pihak Polda sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin supaya ini terjadi damai. Itu sebabnya pihak Polda dengan resmi menulis surat panggilan kepada saya sebagai konsiliator. Membuat sesuatu itu rekonsiliasi, seperti itu. Jadi Polda sangat bagus niatnya. Tapi ternyata sampai hari ini malah yang terjadi adalah sudah menjadi tersangka dan saya diminta atau diminta tadi siapa kira-kira yang bisa menjamini untuk keberadaan daripada saudara Patrick ini. Akhirnya saya memberikan KTP dan saya menjadi penjamin. Namun himbauan saya bagi semua agar ke depan ini menjadi sebuah pengalaman berharga bagi kita, supaya di dalam bermain medsos itu atau IT itu supaya kita lebih hati-hati. Kalau kita mau mengkritis atau mau mengkoreksi kawan-kawan kita, pergunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menyakiti. Nah, itu yang saya sampaikan kembali kepada semua. Oleh karena itu, dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya, baik itu orang-orang Kristen atau siapapun, supaya tidak ada berpihak-pihak. Niat kita adalah
bagaimana supaya ini bisa dalam damai dan sejahtera. Itu mungkin yang bisa saya terangkan, tapi kalau masih ada yang tanya silakan. Karena di sini ada pendeta-pendeta, ada di sini ketua PGLI Kalimantan Timur, ada ketua Aras PGPI, ada di sini juga Bapak Charles Tobing, ada di sini Pak Pendeta Simon Pela. Mereka semua juga mendorong, ya Pak Pendeta Rumah Orbo, bagaimana caranya supaya damai itu menjadi warna di Balikpapan ini, seperti itu. Oke, makasih Pak. Puji Tuhan, ini hamba Tuhan semua. Pak mau nanya Pak, definisi maaf secara Alkitab itu seperti apa Pak? Karena kita sudah melihat video, ada dikatakan ada maaf, tapi kenapa ada aktivitas di Polda hari ini Pak? Sebenarnya kalau bahas Alkitab yang dipakai itu sering adalah pengampunan. Nah, kata pengampunan itu arti dan maknanya adalah memutuskan. Memutuskan artinya tidak ada lagi keterhubungan dengan sesuatu benda, sesuatu kejadian, atau boleh dikatakan itu tidak lagi mengkait-kaitkan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya. Jadi itu bersumber dari, terutama dari dua Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi mengampuni itu artinya tidak ada aku mengampuni, tetapi enggak ada. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih daripada Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu sebenarnya dasarnya. Jadi pengampunan itu adalah benar-benar lahir daripada kehidupan kita. Petrus pernah bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tapi Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Jadi nggak ada batasnya. Baik, terima kasih Pak.